Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Mulakhas Al-Mufid Li'aridil Jahl. Buku ini sebetulnya ringkasan tentang arid itu kemarin penghalang al-jahal kebodohan. Dan dia disepakati oleh para ulama, jahal termasuk arid, itu penghalang. Tapi yang perlu kita pahami tempatnya di mana. Jangan dipukul rata, jangan globalkan. Tapi ada beberapa tempatnya. Sebagaimana dari awal kita beri contoh kayak anak kecil, al-walad saghir itu termasuk arid penghalang. Tapi di mana tempatnya? Apakah di dalam mendapatkan dosa atau di dalam diman mengganti? Ada apanya? Ada poin-poin plot pembahasannya. Nah, terakhir kita bahas kaum Murji'ah ini membawa kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam kalam ini Syekhul Islam menolak pembagian usul dan furu'. Menurut Syekhul Islam, usul dan furu' ini punyanya atau pembuat pertamanya adalah orang-orang Mu'tazilah. Akhirnya dia bikin dua kritikan. Kritikan pertama, nggak ada tuh usul furu'. Maka kemarin bantahannya orang yang berbicara seperti ini, orang-orang yang mukabir. Apa mukabir itu? Keras kepala, yang menolak sesuatu yang nyata. Jangankan dalam masalah agama dalam masalah keseharian aja ada yang namanya zahirah dan juga khafiyah. Misalkan dulu kita kecil main bola, taunya main bola apa sih? Secara umum, yang penting ada gawangnya Walaupun gawangnya pakai sendal, pakai batu. Yang penting kalau lewatin bola ke situ gol, nggak pikirin offset, nggak pikirin waktu. Itu kan secara zahir begitu main bola. Tapi yang detail-detailnya itu mungkin nggak semua orang ngerti. Nggak semua orang ngerti peraturan detail-detailnya dan seterusnya. Al-muhim, syubhat pertama yang mengklaim tidak ada masalah usul dan furu' itu orang-orang mukabir. Kemudian disebutkan beberapa aqwal kemarin dari siapa aja? Dari beberapa Imam Baghawi, Imam siapa lagi? Ibnu Daqiqil Aid, dan juga Imam Syatibi, begitu juga Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, sekarang kita masuk syubhat yang kedua serta bantahannya. Sudah share di situ bahasa Indonesianya. Intinya syubhat yang kedua, ketika dia membagi usul dan furu' berarti kalian ini adalah Mu'tazilah katanya. Kalau yang pertama kan tadi menolak nggak ada usul dan furu'. Kenapa dia tolak ini? Supaya meruntuhkan itu pembagian jahil di zahirah, di khafiyah. Karena kalau ininya nggak ada dari awal, berarti penempatan jahil bebas di semua poin. Karena zahirahnya sudah dipatahkan, khafiyahnya juga sudah dipatahkan. Sehingga dia nanti bebas menaruh, memplot jahil di mana, yang pokoknya jahil. Mau masalah zahirah, mau masalah khafiyah, selama dia jahil berarti dapat dispensasi. Licin kan halus ini subhatnya. Jadi memang betul-betul ingin dipatahkan ininya, pondasi dasarnya pengen digempur. Kan gitu konsekuensinya. Kalau zahirah nggak ada, khafiyah nggak ada, terus taruh di mana jahilnya berarti?
Hah? Bebas, yang penting jahil. Gitu. Padahal Ahlussunnah merinci kalau masalah zahirah gimana, masalah khafiyah gimana. Nah, tapi ketika ini sudah nggak ada, dibabat sama dia, akhirnya bebas menempatkan jahil di mana saja. Ya, hatta masalah ibadah, masalah uluhiyah, masalah syirik, bahkan masalah nggak tahu la ilaha illallah itu apa artinya, nggak masalah. Selama dia masih apa? Selama dia jahil. Sini mami nih sampai sini subhanallah nih. Jadi sekali lagi Ahlussunnah itu membedakan masalah zahirah dan masalah apa? Khafiyah. Nah, subhat yang kedua katanya ketika Anda bacakan aja langsung nih, anna man farraqa baina masaila wa ukhra fil i'dzar faqad dakhalat alaihi bid'atun min bid'il mu'tazilah. Barang siapa yang membedakan antara satu masalah dengan masalah yang lain, dibedakan ini zahirah, ini khafiyah dalam memberikan uzur, maka sungguh dia telah masuk ke dalam satu bid'ah dari bid'ah Mu'tazilah. Kalau ditanya mana dalilnya mereka, ya ucapan Syekhul Islam. Maka ucapan Syekhul Islam ini perlu kita apain? Dudukkan. Nah, fadhal dibaca syubhat berikutnya dan bantah. Fadhal dari Adapun. Kalau yang di PDF ada halaman berapa itu? Yang kemarin share yang 600 halaman. Halaman berapa, Ari? Terakhir 103. Ya, kurang lebih daerah situlah. Cuman yang itu yang lengkapnya sampai 600 halaman. Kalau ini kan cuman nggak sampai 300. Udah diringkas. Lanjut. Bismillah. Adapun jawaban terhadap keberatan kedua, bahwa orang yang membedakan antara masalah satu dengan lainnya dalam hal pemberian udzur atau maaf karena ketidaktahuan telah terpengaruh oleh bid'ah kaum Mu'tazilah, maka jawabannya adalah dari beberapa sisi. Nah, itu subhat kedua kemarin, kritikan. Kalau kalian membedakan zahir dan khafiyah, berarti kata mereka Murji'ah, kalian telah terjatuh ke dalam apa? Bid'ah Mu'tazilah. Maka di sini kata penulis kita bantah dengan dua sisi. Ada tiga sebenarnya, cuman yang ketiga sebetulnya masuk yang ke yang kedua. Jadi disingkat lagi, udah mulakhos dimulakhos lagi. Kalau dibaca semua panjang. Intinya itu aja sebetulnya. Almin kita cukupkan dua. Sisi pertama kita terima. Andai Syekhul Islam ketika kan gini dulu. Ini Murji'ah nih, ngambil kaulnya Syekhul Islam. Ternyata kaulnya ini Syekhul Islam menolak, menafikan usul dan furu di dalam mengglobalkan ya uzur. Mafhum? Padahal kalam Syekhul Islam yang lain banyak yang membagi ya usul dan apa? Furu. Sampai sini dipahami? Ya. Sisi yang pertama, anggaplah Syekhul Islam sedang berbicara usul dan furu di sisi Ahlussunnah. Anggap. Ya, kan tadi Syekhul Islam menolak nih usul dan furu ditolak sama beliau. Anggap yang dimaksud Syekhul Islam anggap aja bahasanya. Ini namanya thariqah debat. Anggaplah ana sepakat sama antum. Tapi nanti begini-begini. Nah, kita tempalangi. Kalau dalam bahasa psikologisnya gaslighting namanya. Ya, ini perlu antum juga mengilmui gaslighting. Kalau debat sama istri, ya. Antum punya A pendapatnya, istri pendapatnya apa? B. Yaudah, saya ngalah dah, saya ikut pendapat B. Ikutin kamu. Tapi nanti setelah itu antum apain? Tapi kalau kita ikut B, nanti begini, biar dia mikir. Gitu. Ya, itu termasuk thariqah berdebat, ya tanazul namanya, mengalah, tapi bukan otomatis mengalah. Tapi ayo sama-sama kita bahas. Kalau memang yang dimaukan Syekhul Islam adalah pendapatnya Ahlussunnah, kemudian Syekhul Islam tolak. Nah, maksudnya apa tuh gitu? Jadi ya, padahal yang dimaukan bukan sedang membantah Ahlussunnah Syekhul Islam. Yang dimaukan Syekhul Islam sedang membantah siapa? Mu'tazilah. Lanjut. Sisi pertama. Sisi pertama, bahwa jika kita menerima bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
memang memaksudkan istilah pokok atau usul dan cabang atau furu' sesuai dengan apa yang dikenal di kalangan ahli sunnah, maka sesungguhnya kita tidak menjadikan standar perbedaan dalam masalah udzur bil jahl hanya berdasarkan apakah masalah tersebut termasuk pokok atau cabang. Nah, jadi kata Syekhul Islam, saya mengalah nih. Ya sudah, bukan kata Syekhul Islam. Kita bawa kalamnya Syekhul Islam. Anggap Syekhul Islam ketika bilang tidak ada furu', tidak ada usul, itu sedang membantah Ahlus Sunnah. Anggap. Ya. Tapi tidak kita globalkan. Kalau masalah usul otomatis tidak dapat dispensasi. Kalau masalah furu' otomatis dapat apa? Dispensasi. Jadi langsung dipatenkan. Kalau usul berarti dia jahil, nggak dapat dispensasi. Kalau furu' dia jahil, berarti dapat apa? Dispensasi. Nggak begitu konsepnya. Ya, kan ini ada dua tadi kan. Ya, anak ngomongnya dari mana enaknya ya? Udah gini nih. Kalam Syekhul Islam kan ada banyak. Yang satu menetapkan usul dan furu'. Yang satu menafikan usul dan apa? Furu'. Murji'ah ngambil yang mana? Yang menafikan. Sedangkan yang menetapkan diambil sama dia tutup mata. Ya sama kayak masalah udzur bil jahl. Kalamnya Syekh bin Baz, kalamnya Syekh Fauzan tuh banyak tidak ada udzur. Malah dia ngambil yang apa? Seakan-akan Syekh memberikan apa? Udzur. Padahal pembahasannya kemana, dia mikirnya kemana. Nah sekarang kalamnya Syekhul Islam banyak menetapkan usul dan furu'. Kalam yang lain menafikan usul dan apa? Furu'. Diambil sama si Murji'ah, si Murji'ah yang menolak apa? Usul dan furu'. Ya udah, saya sepakat sama kamu deh. Bahwasanya Syekhul Islam maksudnya adalah menolak atau sedang membantah Ahlus Sunnah. Tapi ada tapinya. Kita lihat apakah kalamnya Syekhul Islam memukul rata kalau usul dia jahil berarti otomatis tidak dapat apa? Dispensasi. Kalau furu' dia jahil berarti 100% langsung dapat apa? Dispensasi. Apakah begitu penerapannya? Maksudnya apa nih sampai sini? Ternyata enggak. Kenapa? Ada masalah usul, ya, tapi diberi dispensasi. Contohnya masalah asma wa sifat. Sebagian sifat-sifat Allah itu usulnya, ya, karena dia masuk tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tapi ketika dia jahil tentang sebagian sifat-sifat Allah karena nasnya sedikit, maka dia ketika menolaknya, menafikannya, apakah langsung dikafirkan? Tidak. Paham sampai sini ya? Jadi tidak serta-merta kalau usul berarti langsung dikafirkan. Tidak. Dilihat juga usul ada banyak poin-poinnya. Begitu juga furu'. Apakah kalau orang jahil tentang furu' berarti otomatis diberi dispensasi? Tidak. Apa contoh furu'? Selain tauhid tadi, sholat, puasa, haji dan lain-lainnya. Anggap orang menolak kewajiban sholat 5 waktu. Kira-kira langsung diberikan dispensasi dia atau tidak? Tidak. Itu maksud dari Syekhul Islam. Andai Syekhul Islam menolak usul dan furu' yang ada di sisi Ahlus Sunnah. Maksudnya apa? Jangan dipukul rata kalau usul otomatis berarti. Kalau furu' juga otomatis. Enggak. Karena usul juga banyak poin-poinnya. Furu' juga banyak poin-poinnya. Begitu maksudnya. Anggap ya Syekhul Islam sedang mengkritik dari orang-orang Ahlus Sunnah. Walaupun kenyataannya ya yang dikritik oleh Syekhul Islam siapa? Mu'tazilah. Lanjut lagi baca. Hal ini sangat jelas jika merujuk kembali kepada apa yang telah kami sebutkan dari para imam salaf mengenai pemisahan antara kedua istilah tersebut dalam teks-teks mereka. Lanjut dulu. Bahkan terkadang suatu masalah termasuk dalam masalah pokok seperti sebagian sifat Allah yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil syariat, namun orang yang tidak mengetahuinya atau mengingkarinya karena takwil tidak serta-merta dikafirkan sampai ditegakkan hujjah atau penjelasan kepadanya. Stop dulu, tuh lihat. Ya. Jadi ada masalah pokok juga, yaitu sebagian sifat-sifat Allah yang telah dalilnya ada, hanya saja mungkin dalilnya tidak banyak.
dan itu bisa masuk takwil. Seperti kata yadun. Memang dalam bahasa Arab yadun bisa berarti power, kekuatan. Misalnya yadun bisa bermakna apa? Kekuatan. Contohnya kayak bahasa Indonesia aja. Dia tangan kanannya. Maksudnya apa tangan kanannya? Orang kepercayaan. Ya, dia adalah buah hatinya, misalnya. Apa buah hati itu? Anak kesayangannya. Ya, ada bentuk ya bercabang makna. Maka ketika dia menolak pokok, ini semua sifat termasuk pokok. Tapi ada beberapa poinnya yang dia khafiyah. Maka para ulama ketika dia menolak itu tidak serta-merta langsung diapain? Dikafirkan, padahal dia masalah usul kan. Ya, seharusnya kan tadi kaidahnya kalau usul berarti otomatis, kalau menolak kafir. Kalau menentang otomatis kafir. Kalau jahil otomatis apa? Kafir. Ternyata enggak begitu prakteknya. Misalnya apa sampai sini? Contoh lagi kasus yang ketika orang minta dibakar tubuhnya itu, berpesan kepada anak-anaknya. Itu dia menafikan sifat kudrahnya Allah. Ada takwil di situ. Ada kejahilan di situ. Tapi apakah para ulama menjelaskan dia langsung dihukum kafir? Tidak, bahkan dia diberikan dispensasi nanti juga di yaumul qiyamah. Maka perkara pokok tidak serta-merta kalau dia jahil langsung otomatis kafir, tidak. Karena masalah pokok juga banyak. Kemarin kan ada uluhiyah, ya ada masalah syirik besar. Nah, kalau ini mah otomatis. Kalau ini apa? Otomatis. Tapi kalau dalam masalah semua sifat, ya ada beberapa yang dia khafi, ketika menolaknya, mentawilnya tidak serta merta langsung dia diapain? Kafirkan. Lanjut, hal ini disebabkan ya. Cek dulu. Hal ini disebabkan karena tersembunyi atau samarnya dalil atau nas yang menetapkannya, atau karena ketidaktahuan akan petunjuk dari nas tersebut terhadap penetapan sifat tersebut. Lanjut, terdapat pula beberapa prinsip keyakinan yang menurut ahli sunnah termasuk dalam masalah pokok, namun merupakan masalah-masalah yang samar atau khafiyah, di mana orang yang tidak mengetahuinya atau menakwilkannya tidak dikafirkan. Jadi tidak semua hal yang berkaitan dengan masalah keyakinan atau i'tiqad lantas pelakunya kafir jika tidak tahu atau mengingkarinya. Nah, gitu. Jadi ada kaidah umum, kaidah turunan. Kaidah umumnya ya yang menolak zahirah memang dihukumi apa? Atau tidak dapat dispensasi. Kalau dia mengingkari atau jahil tentang masalah furu' bisa dapat apa? Dispensasi. Ini kaidah umumnya. Tapi turunannya kalau di zahirah ini ternyata ada juga yang khafiyah, maka apakah langsung dikafirkan? Tidak. Begitu juga si furu'. Kalau ada di furu' yang zahir, yang jelas, terang, nampak, ketika dia jahil atau dia menolaknya, ya apakah diberi dispensasi? Tidak. Begitu. Ya, jadi ada kaidah umumnya, ada kaidah apa? Turunannya. Itu biasa begitu kaidah. Ya, misalkan bab fikih aja ya, bab fikih misalkan apa ya? Kaidah umumnya A, tapi nanti ada pengecualian. Apa contohnya? Kaidah umumnya apa? Misalkan al-masyaqqah tajlibut taisir. Masyaqqah itu apa? Ya, ada rasa berat. Ya, masyaqqah keberatan. Bisa menghantarkan taisir. Taisir itu diberikan rukhsah, kemudahan. Ini hukum asalnya. Terus apakah tiba-tiba sedikit-sedikit masyaqqah, dikit-dikit masyaqqah? Akhi ini masyaqqah ya akhi, kasihlah taisir. Pas lagi mau sholat, masyaqqah akhi, kasih taisir. Mau zakat, masyaqqah ya akhi, kasih taisir. Apakah nggak ada pembagiannya lagi? Ada. Dijelaskan oleh para ulama kapan yang bisa dapat rukhsah kalau masyaqqah ini datangnya ya bukan melekat, tiba-tiba datang. Yang bukan selalu menyertai, tapi terkadang ya di satu kesempatan datang. Maka yang seperti ini yang dapat rukhsah. Contohnya ya lagi kita mau sholat jamaah, tiba-tiba hujan besar. Ada masyaqqah kan? Ya entah basah, entah becek dan seterusnya. Akhirnya sholat di mana dia?
di rumah. Syariat juga membolehkan shollu fi buyutikum, ya, salat dia di rumah-rumahnya. Apakah hujan ini datang setiap saat? Tidak. Ya. Nah, sekarang masyaqqah berikutnya. Kalau mau sholat, kita harus wudu, kita harus persiapan. Ini juga masyaqqah. Ya, dia masyaqqahnya nempel terus atau kadang-kadang datang. Nempel terus. Maka kalau masyaqqahnya nempel terus, nggak boleh diberikan dispensasi. Nanti ujung-ujungnya nggak akan ada ibadah. Dikit-dikit masyaqqah, dikit-dikit apa? Masyaqqah. Ya, padahal kaidah umumnya tadi al-masyaqqah tajlibu taisir. Yang namanya masyaqqah bisa menghantarkan kepada kemudahan. Tapi jangan dikit-dikit masyaqqah, dikit-dikit wah. Sama maksudnya Syekhul Islam itu. Ya betul zahirah ini kalau dia jahil tidak dapat dispensasi. Kaidah umumnya. Tapi pas masail turunannya dilihat lagi kan. Apakah dia betul termasuk yang jelas terang atau yang khafiyah juga. Begitu. Jadi jangan dipukul apa? Rata. Paham sampai sini? Kalau belum paham, nanya dulu boleh. Ya. Gampang kan? Apalagi contoh-contoh kaidah fikih misalkan. Ya. Harus apa lagi? Selain al-masyaqqah tajlibu taisir. Ya, intinya kaidah itu terkadang ada yang mustasnayat. Mustasnayat itu pengecualian. Makanya perlu dilihat kasus per kasus. Gitu. Lanjut, sebaliknya. Sebaliknya, terdapat perincian mengenai mana yang sah diberikan udzur karena ketidaktahuan dalam masalah akidah dan mana yang tidak. Lanjut. Begitu pula para ahli ilmu yang perkataannya telah kami nukilkan untuk Anda tidak menjadikan ketidaktahuan sebagai udzur secara mutlak dalam seluruh masalah cabang atau furu'. Nah, ini kebalikannya sekarang. Tidak semua furu' ketika jahil berarti otomatis langsung diberikan apa? Udzur. Tidak otomatis. Tapi kaidah umumnya begitu. Kalau furu' dia jahil bisa dapat dispensasi. Kaidah umumnya. Tapi kalau sudah masuk ke kesatuan masalah, terkadang beda hukum. Terkadang beda apa? Beda ketetapan. Lanjut. Di antara masalah cabang, Di antara masalah cabang ada hal-hal yang jika diingkari oleh seorang mukallaf ia bisa menjadi kafir. ada yang furu juga kalau diingkari oleh mukallaf kafir ya. Contohnya kita bagi gini ya, kalau usul itu tentang tauhid. Makanya kalau kata Abu Hanifah ada fikih besar, ada fikih kecil. Fikih besar maksudnya mana? Tauhid, ya syirik, ya pembatal-pembatalnya. Itu namanya fikih apa? Fikih besar. Ya, perkara-perkara usul bahasa lainnya. Lah fikih kecil yang disebut juga dengan furu', sholat, puasa, haji, zakat. Kira-kira ada orang yang menolak kewajiban 5 waktu dalam sehari sholat. Terus dia bilang itu furu' akhi, nggak masalah. Gitu nggak? Ya nggak bisa. Paham ya? Tapi kalau dia mungkin menolak turunan dari sholat selain kewajibannya, hukum wajibnya, misalkan dia mengingkari tentang sholat apa gitu, emang ada sholat begini katanya, karena mungkin dalilnya samar, maka tidak langsung otomatis dia diapain? Dikafirkan. Lanjut. Yaitu jika masalah tersebut termasuk perkara yang diketahui secara pasti dalam agama atau ma'lum binadin bil-darurah atau masyhur di kalangan umat Islam secara umum. Kecuali jika orang yang mengingkarinya adalah mukallaf atau baru masuk Islam, atau tumbuh besar di pedalaman yang jauh, atau di wilayah peperangan sehingga dia belum pernah mendengar tentang hal tersebut. Inilah yang diisyaratkan oleh lebih dari satu ulama, dan di antara para ulama tersebut adalah Imam Asy-Syuyuti rahimahullah, di mana beliau berkata, setiap orang yang tidak mengetahui sesuatu yang umumnya diketahui oleh masyarakat atau dalam agama, maka udzurnya tidak diterima, kecuali jika ia adalah orang yang baru masuk Islam atau tumbuh di pedalaman yang jauh dari ulama sehingga hal tersebut samar baginya, seperti ketidaktahuan tentang haramnya zina, pencurian, pembunuhan, khamar, dan larangan berbicara dalam sholat. Barakallahu fiik. Ini bagusnya dibikin skema ya. Ya, bagusnya dibikin apa? Skema dengan masalah usul.
zahirah, masalah furu', misalkan khafiyah, atau usul dan furu'. Nanti di dalam usul sendiri ya kan ada beberapa masail lagi kan. Yang zahirahnya kayak tauhid uluhiyah, syirik akbar, yang khafiyahnya sebagian dari sifat-sifat apa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dia jahil tentangnya, apakah ada uzur atau tidak? Dibikin apanya? Skema. Boleh ya di papan tulis aja ya. Biar enak ya. Biar enggak pusing. Taruh di sini nih. Mana Bib? Pinjam itu entar. Kita bikin gambarnya dulu. Lama sih. Jadi sekali lagi perkara usul, perkara furu' itu memang sudah ditetapkan oleh para ulama. Tapi sekali lagi jangan dipahami kalau masalah usul, kalau dia jahil berarti otomatis. Kalau masalah furu' dia jahil berarti otomatis tidak dikafirkan. Gak gitu konsepnya. Anda buat yang pertama usul ya. Apa? Usul. Yang kedua apa namanya? Furu'. Kalau bahasanya Abu Hanifah, usul ini fikih apa namanya? Besar. Kalau furu' fikih apa? Kecil. Ya. Ini furu' dimulai dari masalah salat, ya, zakat, apa lagi? Saum, pokoknya macam-macam ibadah. Ya. Kalau usul ya mulai dari pembahasan tauhid, harus tahu apa itu syirik, pembahasan juga al-asma wa sifat. Sedangkan itu masalah-masalah usul. Ya, ketika Syekhul Islam menolak usul dan furu', anggap yang beliau maukan yang ini, anggap. Bisa dipahami ya? Tapi bagian yang mana yang beliau ingkari? Bagian yang usul, tapi mungkin ada khafiyahnya di dalam. Jadi ketika dia jatuh ke dalam perkara khafiyah, seperti sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan langsung otomatis diapain? Dikafirkan sampai tegak apa? Hujjah. Berarti kalau dia jahil tentang ini nih, jahil, berarti dapat uzur atau tidak? Tidak. Di sini langsung la uzra, tidak ada uzur buat dia. Tapi kalau dalam sebagian asma atau sifat Allah dia tolak, ya, padahal ada, cuma mungkin dalilnya sedikit atau bisa menerima ta'wil. Maka ketika dia jahil, dapat uzur tidak? Dapat uzur di sini. Begitu. Ya, jadi ini maksud Syekhul Islam ketika menolak usul dan furu', yang ini maksudnya larinya ke sini. Ketika ada masalah yang mungkin di situ samar atau menerima ta'wil. Nah, sekarang furu' kaidah asalnya kalau dia jahil, kaidah asalnya dapat dispensasi tidak? Dapat, diberi uzur. Tapi apakah otomatis? Tidak. Ya. Kalau dia menolaknya, sini kita bikin masalahnya jelas, terang. Ya, jelas, terang. Seperti kewajiban sholat 5 waktu. Terus dia jahil. Dapat dispensasi tidak ketika jahil? Ya? Tidak. Di sini la udhra. Tapi ada ilahnya, kecuali baru masuk Islam. Apa ya? Apalagi tinggal di desa yang jauh, tinggal di negeri kafir. Begitu. Jadi hukum asalnya yang menolak jelas yang terang pada furu', dia jahil, tidak ada uzur. Tidak ada uzur. Padahal kaidah asalnya kalau jahil dapat apa tadi? Uzur. Begitu. Paham atau paham? Kecuali di sini mu'allaf baru masuk Islam. Apalagi tinggal di kota yang desa yang jauh,
Badiah. Badiah itu desa yang jauh atau negeri kafir, darul kafir. Ya, negerinya orang kafir. Maka ketika dia menolak ini bisa dapat apa? Dispensasi. Begitu. Paham ya? Kali lagi kaidahnya. Apakah usul ketika dia jahil otomatis dapat dispensasi? Hah? Apa pertanyaannya enaknya? Dia jahil tentang usul, berarti langsung dikafirkan? Tidak. Tinggal dilihat satuan masalahnya apa. Ya. Kapan tidak dapat uzur? Kalau masalah besar ini nih, tauhid dan apa? Syirik pada pembahasan yang lalu. Tapi kalau dia mungkin terjatuh dalam masalah sebagian nama-nama dan sifat Allah, ketika dia ragu atau menolaknya, apakah langsung dikafirkan? Tidak. Ya, sampai ditegakkan hujah. Ketika dia sudah datang hujahnya masih juga menolak, jatuh dia kekufuran. Gitu juga furu, hukum asalnya ketika jahil dapat dispensasi? Dapat. Tapi apakah otomatis? Tidak. Begitu maksudnya. Jadi betul-betul didudukan oleh para ulama yang membaca kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Gampang atau mudah sih? Gampang kan? Nah, gampang insya Allah. Ini anggap Syekhul Islam sedang mengkritisi Ahlus Sunnah. Padahal bukan ini, anggap. Ya, Syekhul Islam sedang mengkritisi Ahlus Sunnah. Nah, sekarang kita baca sisi kedua. Lanjut. Sisi kedua, sesungguhnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak memaksudkan istilah pokok atau usul dan cabang atau furu' sesuai dengan dua istilah yang dikenal di kalangan Ahlus Sunnah. Nah, ya. Jadi yang dimaksud Syekhul Islam ketika menolak usul dan furu' bukan di sisi Ahlus Sunnah. Berarti ini kita tidak mau mengalah nih. Sisi kedua kita nggak mau mengalah, kita sikat aja udah langsung. Nggak usah main kalah, mau mengalah. Tapi begitulah metode berdebat. Anggap kita ikut antum, tapi kita kasih apa? Ya peluru lain gitu supaya dia mikir. Supaya apa? Tadi namanya gas lighting. Ya, biasanya itu untuk mengalahkan lawan, biar dia mikir, iya ya, iya ya. Nah, itu namanya gas apa? Gas lighting. Istilah psikologi aja itu. Terus lanjut. Melainkan beliau memaksudkan masalah-masalah yang dibuat-buat oleh para ahli bid'ah dari kalangan mutakallim atau ahli kalam. Mutakallimin. Dari kalangan mutakallimin atau ahli kalam yang kemudian diikuti oleh kaum Mu'tazilah, Jahmiyah dan Rafidhah. Nah, ini yang dimaukan Syekhul Islam, sedang bantah mereka ahlul kalam yang bikin usul seenaknya. Nanti usulnya mereka apa? Harus pakai akal. Itu yang dibantah sama Syekhul Islam. Usulnya mereka harus pakai ini. Kalau menyelisih ini, kafir kalian. Ngeri. Jadi dia bikin usul sendiri. Bikin apa? Bikin usul sendiri yang tidak dikenal di sisi siapa? Ahlus Sunnah. Kalau usul dan furu yang begini dikenal di sisi Ahlus Sunnah. Tapi kalau usulnya adalah harus pakai akal, harus pakai filsafat, itu yang dibuat oleh mereka, orang Mu'tazilah. Ini yang disikat sama Syekhul Islam. Nah, jadi kalian wahai Murji'ah salah tempat memahami. Ya, bukan sedang membahas yang ini Syekhul Islam. Atau sedang bukan menolak usul dan furu secara total, tidak. Tapi membantah usul dan furu yang dibuat-buat oleh siapa? Ahlul bidah. Lanjut. Mereka menyebut masalah-masalah bid'ah tersebut sebagai masalah-masalah pokok dan atau masail usul. Ya. Jadi masalah-masalah ini sebetulnya bid'ah, perkara baru, tapi dia namai sebagai usul gitu. Nanti akan dibahas usul yang dimaukan adalah akal. Usul yang dimaukan adalah istilah-istilah aneh pokoknya nak. Lanjut dulu. Dan mereka menjadikan iman bergantung padanya. Mereka juga menganggap bahwa pengetahuan tentang kebenaran Rasul bergantung pada penangkapan masalah-masalah tersebut. Sehingga menurut mereka
siapapun yang berbuat salah, tidak tahu atau mengingkarinya, maka ia menjadi kafir. Nah, gini, jadi ini datanglah Mu'tazilah, diikuti nanti pertamanya Ahlul Kalam, nanti diikuti oleh Mu'tazilah, Jahmiyah, ya Rafidhah. Mereka bikin usul, pokoknya bla 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 gitu ya. Nah, nanti iman kita tidak akan sempurna, tidak akan sah kecuali harus mengikuti usul tadi. Paham sampai sini? Nah, usulnya apa? Akal. Usulnya adalah filsafat. Usulnya istilah-istilah yang mereka buat-buat. Jadi kalau orang nggak ngerti usul ini, mengingkarinya, jahil tentangnya, menolaknya, kafir otomatis. Ya. Jadi mereka bikin taksis sendiri. Kalau orang-orang nggak paham, berarti apa? Dia bukan seorang muslim. Itu yang sedang dibantah Syekhul Islam rahimahullah. Lanjut. Alasan mereka dalam hal itu adalah karena kebenaran atau tasdid dan iman dibangun di atas penetapan masalah-masalah yang mereka sebut sebagai masalah pokok tersebut. Tuh. Jadi iman kita nggak akan sah kecuali harus berpijak pada asas yang mereka buat. Kalau menyelisih asas ini berarti kalian apa? Kafir. Kalian tidak tahu asas ini berarti kalian apa? Kafir. Lanjut. Padahal diketahui bahwa masalah-masalah yang menyebabkan mereka mengkafirkan sesama muslim itu adalah perkara bid'ah. Nah, jadi masalah yang mereka taksis itu perkara bid'ah. Akhirnya membangun di atas kebid'ahan ini mengkafirkan orang-orang yang tidak mengerti tidak mengerti apa yang mereka buat. Terus dan syariat tidak pernah datang untuk menetapkannya sebagai pokok agama. Ya, padahal syariat tidak pernah menetapkan itu sebagai asas tadi. Lanjut. Namun mereka menempatkannya pada kedudukan yang sangat tinggi hingga mengkafirkan siapapun yang menyelisihinya. Tuh, ngeri kan? Usulnya Jahmiyah, usulnya ini. Ya. Jadi bukan ini menurut mereka usul itu bukan tauhid, bukan ini, mereka bikin sendiri. Perkara ini bid'ah, tidak pernah datang dalam syariat, kemudian membangun dari itu orang jahil tentang usul ini, maka jadi apa dia? Kafir. Iman dia kepada Nabi nggak akan sah. Iman dia kepada Allah nggak akan sah kalau jahil tentang usul yang mereka buat tadi. Nah, ini yang sedang diperangi oleh siapa? Syekhul Islam. Lanjut, demikian. Lanjut. Demikian pula para ahli kalam yang berjalan di atas manhaj ahli bid'ah, mereka mengikuti Mu'tazilah dalam menetapkan metode mengenal Allah dengan cara-cara yang tidak dibawa oleh syariat. Contohnya seperti masalah al-jauhar, al-arab, kemustahilan adanya perkara baru, imtina al-hawadis, dan sebagainya. Ya, itu usulnya mereka tuh. Kita harus ngerti jauhar, ngerti arad, ngerti imtina al-hawadis, macam-macam. Supaya kita lebih kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum gak kenal ini istilah-istilah ini, kafir antum. Ngerti ya? Ini yang sedang diperangi Syekhul Islam. Betul, anggaplah usulnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Tapi sebelum mengenal Allah, antum harus tahu dulu apa itu arad. Yang Anda juga bingung arad apa. Nantilah jelasinnya di Tahawiyah ada. Jauhar, apa itu lagi. Ya, imtina, husulul hawadis dan seterusnya. Ini perkara-perkara baru yang mereka ada-adakan. Begitu. Walaupun memang ini kalimat bercabang, arad, jauhar itu semua kalimat bercabang. Kalau yang dimaukan batil, batil. Tapi kalau yang dimaukan adalah hak, bisa kita pakai. Ya, tapi jangan pakai istilah-istilah kamu itu. Istilah-istilah ini bercabang. Lanjut. Mereka, orang-orang yang menempuh jalan ahli bid'ah, mengkafirkan pelaku takwil atau tidak tahu tentang masalah-masalah tersebut. Jadi akhirnya mengkafirkan orang yang melakukan takwil atau tadi tidak ngerti masalah itu. Karena apa? Mereka bikin sendiri pokok tadi. Terus. Dengan dalih bahwa itu termasuk pokok-pokok agama atau usul din. Inilah yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam perkataannya yang dijadikan hujjah oleh para penentang. Penentang sini Murji'ah tadi. Terus. Para penentang tersebut salah paham dan mengira bahwa beliau Ibn Taimiyah sedang berbicara tentang pokok-pokok yang dikenal di kalangan ahli sunnah yang dibawa oleh syariat. Nah, jadi mereka menganggap ini nih yang lagi diperangi Syekhul Islam. Bukan ini. Ini mah sudah dari zamannya sebelum Syekhul Islam udah ada.
Ya, sudah apa? Sudah. Cuma di masanya Syekhul Islam banyak ahlul kalam yang mulai membuat taksis baru gitu. Kalau dia menyelisih taksis ini di dalam mengenal Allah atau nggak ngerti, ya maka dikafirkan oleh mereka-mereka ini. Begitu. Jangan ini dipakai untuk menyerang ahlus sunnah. Sampai sini bisa dipahami? Nah, jadi sekali lagi, ya yang membagi usul dan furu' itu bukan Mu'tazilah. Itu adalah apa? Ahlus sunnah, sebagaimana kemarin kita bacakan kalam-kalamnya para ulama. Dan ingat, ketika di usul dia jahil, apakah otomatis dikafirkan? Tidak. Ya. Kalau furu dia jahil, berarti otomatis dapat uzur? Tidak. Ya, jangan dipukul rata. Ya, mafhum. Lah kalau Murji'ah dari awal aja nggak boleh usul dan furu, anggap dia menetapkan usul dan furu, akhirnya dipukul rata semuanya, nggak tepat juga. Paham sini ya? Nah, yang pasti jahil itu memang penghalang, tapi perlu tahu plot-plotnya di mana saja. Ya, nah, berat pembahasannya ya. Ini sekelas doktor ini mas harusnya tuh. Ya, S3 ini harusnya. Hah? Pusing ya? Enggak juga sih sebenarnya ya. Allah. Jadi intinya nih, ketika ahlul kalam mulai menyebar, akhirnya mereka bikin kira-kira masalah pokok itu apa ya? Pada mikir semuanya kan? Akhirnya mengeluarkanlah statement. Oh harus ada jauhar, harus ada arat, harus ada ini begini supaya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian nggak kenal ini istilah ini, kafir kalian. Ya, sikat sama Syekhul Islam. Ya, dari mana usul tersebut? Ya, untuk mengenal Allah harus begini, harus begini, harus begini. Ya, itu yang sedang dibahas dalam kitabnya At-Ta'arud, ya, An-Naql atau Dar'ut Ta'arud. Dalam kitabnya Dar'u At-Ta'arud. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Orang kayak kelompok Murji'ah atau Khawarij, Ya. mereka sebenarnya nggak sadar gitu, Ustaz. Nggak sadar. Kenal syubhat gitu. Apa dia menyadari? Nah. Kemudian dia nggak sadar. Karena dia Para ulama cuma menjelaskan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bodoh, yang kemungkinan kedua rusak hatinya. Ya, kalau kemungkinan bodoh bahaya ini. Tapi kayaknya nggak mungkin bodoh. Orang pintar semua nih. Nggak mungkin nggak tahu. Nggak mungkin dia nggak ngerti mana la ilaha illallah. Ya, nggak mungkin dia nggak ngerti pembatal-pembatal keislaman. Kalau misalkan ini kemungkinan pertama dia bodoh, wah ngeri kan? Ya, berarti memang dari awal nggak kenal Islam. Ya, dari awal nggak kenal apa? Islam. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau kemungkinan dia bodoh. Ya, kemungkinan yang kedua apa? Ngerti, tapi apa? Ada penyakit hati. Ya, penyakit hati karena syubhat. Karena apa? Karena syubhat. Isi piring. Ya, itu mah urusan itu, nggak tahu kita urusan hati. Sekarang yang nampak adalah di permukaan yang nampak dia menyelisih akidahnya salaf. Adapun masalah hati dan gimana, memang kan perlu terjun langsung kita mengorek hatinya. Ya, kita datangi, oh ternyata ada syubhat ya. Tapi ada yang datangi juga, oh ternyata dia udah ngerti sebetulnya, tapi lebih condong ke sini karena hawa nafsu dan seterusnya. Ya, itu perlu keberanian memang untuk jemplung ke sana, untuk mendatangi. Tapi sekarang fokus kita sudah muncul di permukaan, maka kita apa? Luruskan, begitu. Adapun pengen tahu isi hatinya lebih dalam, memang harus disamperin. Tapi kan tidak semuanya punya kemampuan untuk itu. Mungkin dia menjaga hatinya takut kena syubhat juga, ya, atau untuk menjaga berbagai macam inilah apa namanya pertimbangan. Tapi kalau dibilang bodoh nggak mungkin, jauh sebenarnya. Karena mereka orang-orang yang apa? Bisa bahasa Arab, bisa baca Al-Quran, yang kumpul bersama para masyayikh dan seterusnya. Assalamualaikum. Ya, pakai pertanyaan aja deh.
Misalkan ada orang yang menolak tangan Allah, atau jahil Allah tidak punya tangan, dia nggak tahu apakah Allah punya tangan atau tidak, jahil dia masuknya di usul atau di furu'? Usul. Ya, jahilnya dia dapat dispensasi atau tidak? Hah? Dapat. Padahal kan dibilang kan usul itu. Ya, nggak semua usul harus otomatis, Pak. Nah, itu. Ya, dia dapat dispensasi kenapa? Karena masalah ini jatuhnya di dalam sifat. Ya, berarti ketika dia jahil atau menolaknya, ya jangan langsung diapain? Dikafirkan. Tapi dikasih dalil-dalilnya dulu. Ketika dia ngeyel, sudah tahu ngeyel menentang, jatuh dia dalam kekufuran. Sekarang orang nggak tahu, ya ternyata puasa itu nggak boleh berhubungan di siang hari, terus dia berhubungan, nggak tahu hukumnya, masuk usul atau furu'? Furu'. Nah, kira-kira nggak taunya dia itu dapat udzur atau tidak? Para fuqaha ini, ayo, dapat udzur atau tidak? Hah? Ya, di masanya Nabi tuh dia bilang, aduh celaka kata dia. Kenapa? Saya berhubungan dengan siapa? Istrinya. Tapi memang di situ dikisahkan dia jahil tentang hukumnya, bukan jahil tentang apa? Ya, perbuatannya, tapi jahil tentang apa ya? Hukumnya, hukum ininya, akibatnya. Ketika dia melakukan apa? Pelanggaran tersebut harus diapain nanti. Ya, kira-kira harus tahu nggak bahwasanya kalau puasa itu yang menjaga ini, menjaga ini, menjaga ini. Zahirah atau khafiyah tuh? Zahirah lah ya, anggap zahirah. Berarti dia dapat udzur atau tidak? Tidak. Ya, anggap itu perkara zahirah. Ya, nanti tinggal dibaca kalamnya para ulama. Yang penting kaidahnya seperti ini. Ya. Atau dia nggak tahu hukum sholat, nggak boleh berbicara, jahil dia. Ya, kira-kira dia jatuhnya di usul atau di furu'? Furu'. Ya, kejahilan dia kan seharusnya otomatis dapat apa? Dispensasi. Paham ya? Seharusnya kan dapat dispensasi karena dia furu'. Tidak ada udzur. Ya, atau apa tuh? Salah ngetik kan ya? Jahil malah diudzur ya? Salah ya? Seharusnya jahilnya, betul diberi udzur. Jahilnya dia diberi udzur. Mafhum? Begitu. Masa orang nggak tahu sholat 5 waktu hukumnya? Ya ini aneh kan. Ya, kecuali lagi kalau dia tinggalnya di mana? Ya, atau baru masuk Islam lah, baru masuk Islam. Begitu. Ya, kaidahnya yang penting benar dulu. Walaupun nanti penerapannya mungkin kita perlu baca kalamnya para ulama. Tapi sekali lagi kalau masalah usul di tauhid uluhiyah dan syirik besar, ijma sudah, nggak ada uzur, nggak ada dispensasi. Dalam bab penamaan. Dalam bab apa? Penamaan. Tapi dalam masalah hukum bisa kembali ke istihad. Lihat kalamnya ulama nanti mengatakan itu perkara istihadiyah. Ya, kembali ke hakim itu dalam memberikan eksekusi. Misalkan dipanggil nih orang nih namanya si fulan melakukan kesyirikan di sidang. Setelah diinterogasi, menurut hakim saya beristihad gitu. Ya, nggak ada ampun buat dia. Kata hakim bunuh ya bunuh. Walaupun dia bilang jahil, tapi hakim beristihad, bunuh ya bunuh. Tapi mungkin di hakim yang berbeda, dia punya istihad lagi. Ya sudah diberi dia dispensasi, tapi tetap dimintai taubat. Itu yang disebut dengan masalah ijtihadiyah. Dalam hal apa? Eksekusi. Bukan dalam hal penamaan, antum istihadnya kafir, yang lain istihadnya tidak kafir, bukan begitu. Salah tempat lagi. Salah tempat. Adapun masalah akhirat, ya istihadnya apakah Allah memberikan udzur atau tidak. Ya, masalah khilafiyah nanti. Tapi yang banyak mengatakan yang dapat dispensasi kalau memang belum betul-betul datang hujjah kepada dia. Tapi kalau yang sudah datang hujjah, nggak ada yang namanya apa? Dispensasi. Nasallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Ya, semoga dipahami. Barakallahu.
Gampang kan? Hah? Gampang Habib? Hah? Coba siapa santri bikin itunya nih, atau antum yang jago bikin apa, Corel atau bikin PowerPoint, nah nanti dibikin ininya, skemanya apa namanya, diagram itunya lah. Ya nanti boleh kirim ke Ana, nanti kita koreksi supaya bisa dapat apa, faidah yang mana. Ya. Kalau gitu enak bacanya, cepat murojahnya ya. Tapi kalau tulisan kayak tadi, aduh. Ya, nanti aja lah lihat YouTube-nya. Nanti udah YouTube-nya udah di-upload, udah dirilis, nggak ada waktu kan. Tapi kalau dibikin apa diagram, insya Allah lebih apa? Lebih enak memahaminya. Wallahu a'lam. Ya, malah kayak begini kalau online doang kayaknya pusing ya. Ini ustadznya ngomongin apa ya? Makanya itulah keberkahan hadir di majelis. Keberkahan apa? Hadir di majelis. Nah, kalau nggak bisa juga, yang penting tanya gitu. Tadi bahas apa? Ya minta jelasin aja, mungkin minta waktunya 10 menit. Insya Allah jelasin ini nggak sampai 2 jam. Nah, 10 menit lah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.